Pemirsa, kembali lagi di Celebrity Fresh. Kalau tadi ada Baim yang akhirnya mendapatkan hak asuh anak-anaknya, kali ini ada Paula Verhoeven yang berharap tetap menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Nggak pakai lama, langsung aja, ini dia. Besti, setelah pengadilan tinggi memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada Baim Wong, Paula Verhoeven diketahui belum juga banyak memberikan komentar. Saat Paula mengetahui jika hak asuh anak-anak jatuh ke tangan Baim pun, ia hanya memberikan komentarnya melalui akun sosial media. Dalam postingan tersebut, ia mengatakan berbesar hati untuk menerima semua keputusan dari pengadilan. Tapi meskipun begitu, dalam unggahannya tersebut, ia juga mengatakan, walaupun hak asuh anak jatuh di tangan Baim, namun cinta dan kasih sayang seorang ibu tidak bergantung pada legalitas hukum semata. Tak hanya itu saja nih Besti, Paula juga diketahui enggan untuk mengajukan kasasi. Bukan tentang menang atau kalah, tapi semuanya ia lakukan demi kebaikan bersama, terutama untuk kesehatan mental dan masa depan anak-anaknya. Saat ditemui di sebuah acara, Paula juga tak mau banyak berkomentar nih Besti. Ia mengatakan meskipun sudah tak lagi menjadi pasangan suami istri, Paula berharap ia dan Baim bisa menjadi orang tua yang baik untuk Keanu dan Kenzo dan bisa mengedepankan kepentingan anak-anaknya. Sebelumnya saya terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan bapak saya juga. Terima kasih buat supportnya. Dan seperti saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram saya terus sudah cukup mewakili semuanya dan di sini di sini saya berharap bahwa semoga saya dan anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana dan selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo. Itu aja sih, semoga kita komunikasi yang baik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalannya dengan tenang dan positif. Meski telah menerima keputusan dari pengadilan, tapi terlihat jelas nih Besti, ada raut kesedihan yang mendalam di wajah Paula. Meskipun hak asuh anak jatuh ke tangan Baim Wong, semoga Paula dan anak-anak masih bisa bertemu dengan leluasa ya Besti. Karena memang bagaimanapun juga ikatan batin antara ibu dan anak itu sangat kuat nih Besti. Dan perkembangan anak tidak akan maksimal jika kehilangan salah satu peran dari orang tuanya. Sebelumnya diketahui ada beberapa alasan yang membuat pengadilan menjatuhkan hak asuh anak ke tangan Baim. Salah satunya adalah bukti dari psikolog yang mengatakan jika anak-anak lebih nyaman dan dekat jika berada di dekat Baim Wong. Saat ditanya bagaimana hubungannya kini dengan Baim dan kapan terakhir bertemu dengan anak-anaknya, Paula juga tak mau berkomentar banyak nih Besti. Ia hanya meminta doa terbaik untuk semuanya. Saya nggak bisa banyak berkomentar, cuma saya harus. Berarti sekarang kalau mau ketemu Keanu, apa Kenzo harus izin ya? Apa gimana Kak? Tapi dikasih akses sama Kak Baim, Kak. Sedih juga ya Besti, tapi bagaimanapun juga keputusan pengadilan memang harus dihormati. Selain itu, berbeda dari keputusan sebelumnya, pada keputusan banding Paula juga dinyatakan bukanlah istri durhaka seperti yang disangkakan. Maka dari itu Paula otomatis mendapatkan hak nafkah madiah, iddah dan mut'ah dari Baim Wong. Untuk nominal uang nafkah yang harus diberikan Baim kepada Paula tidak diketahui secara pasti nih Besti. Namun diketahui Baim telah memberikan nafkah tersebut ke Paula usai putusan tersebut keluar. Ikut sedih juga ya pemirsa ya, tapi ya bagaimanapun juga keputusan pengadilan memang harus dihormati. Next, yang hangat minggu ini ada mantan ajudan Richard Lee yang ungkap keburukan Richard Lee di depan Doktif. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, perseteruan antara dokter kecantikan Richard Lee dan dokter detektif alias Doktif terus memanas. Setelah sebelumnya diwarnai aksi saling lapor ke pihak berwajib, kini muncul Afrizal, mantan ajudan Richard Lee yang ikut terseret setelah muncul ke hadapan publik. Ia membongkar kelakuan asli Dr. Richard Lee sebagai atasannya di tempat bekerja nih Besti. Dalam keterangannya, Afrizal mengatakan kepada publik agar tidak sepenuhnya percaya kepada Dr. Richard.
Karena selama ini menjadi ajudan Dr. Richard Lee, ia menilai bahwa mantan atasannya itu sangat pintar memframing segala sesuatu. Masyarakat Indonesia, lapisan jangan mudah tertipu. Karena kita percaya dengan framing yang dibentuk seindah mungkin, sebaik mungkin di mata masyarakat. Saya hampir 2 tahun di itu, dan daerah itu pintar membuat framing. Berada dalam lokasi yang sama, Doktif menimpali pernyataan Afrizal itu dengan mengatakan bahwa selama ini banyak publik yang berhasil dibohongi oleh Richard Lee lewat produk-produk yang ia jual selama ini. Termasuk salah satu produk penumbuh rambut nih Besti. Doktif berani mengatakan jika Richard Lee berbohong lantaran selama ini sang lawan seteru tak bisa mengatasi rambut botaknya. Pak Afrizal saksi mata ya bahwa rambutnya di area itu sebenarnya unik ya, rambutnya dia botak. Jadi apa yang dia jual itu semua produknya hoax ya, Dokter bilangnya, karena dia sendiri tidak bisa menunjukkan rambutnya dia sendiri. Alih-alih menanggapi pernyataan mantan ajudan dan lawan seterunya itu, Dr. Richard Lee mengaku tak mau ambil pusing nih Besti. Pasalnya ia merasa tak semua orang bisa diedukasi, salah satunya Doktif. Menurutnya lawan seterunya itu makin kesini makin tidak rasional, bahkan seperti sudah kehilangan akal sehat nih katanya Besti. Sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Tak ingin terlalu serius menanggapi perang komentar ini, Dr. Richard Lee sudah cukup yakin dan merasa telah mengambil langkah yang benar dengan melaporkan Doktif dan lawan seterunya itu ke pihak berwajib. Saya sudah menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Terlebih, ia merasa tak bisa membungkam mulut banyak orang untuk tidak menuduh dirinya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kini ia hanya bisa menanggapi segala tuduhan pihak lawannya dengan kepala dingin nih Besti. Nah, orang tuh bisa ngomong apa aja ya. Orang tuh bisa memberikan tuduhan apa saja. Tapi kan kita nggak harus menuliskan setiap tuduhan orang. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya. Dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonfeskan oleh Doktif ya. Karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Menurutnya, menanggapi satu persatu tuduhan pihak lawannya hanya membuang-buang waktu saja. Terlebih menurutnya, semua fakta yang diungkapkan Doktif dan mantan ajudannya baru-baru ini tak bisa dibuktikan. Habisin waktu untuk menanggapin tuduhan tersebut. Habis saya tanggapin tuduhan tersebut, besoknya ada tuduhan baru, Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Sementara mengenai Afrizal, Dr. Richard Lee menjelaskan bahwa pria itu adalah mantan karyawan yang diberi kesempatan bekerja setelah dipecat dari pekerjaan sebagai salah satu aparat negara. Lebih lanjut, Richard mengatakan dirinya memberi kesempatan kepada Afrizal yang memiliki catatan hukum. Tapi karena kesalahan yang sama sering terjadi, Dr. Richard Lee akhirnya tak memperkerjakan Afrizal lagi nih Besti. Lagian, ini orang itu adalah, saya jelasin ya, beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan aku, timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia, ternyata dia mengulangin kesalahannya lagi. Usut punya usut, alasan Dr. Richard Lee tak mempekerjakan Afrizal adalah lantaran ditemukan adanya dugaan pemerasan terhadap Richard Lee sebagai atasan. Dan hal itu telah dilaporkan sang dokter kecantikan ke pihak yang berwajib. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya, itu namanya bukti. Ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas. Itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya ada di sini. Masih ada di sini semuanya. Dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib. Alih-alih menuduh Doktif memanfaatkan Afrizal, Dr. Richard Lee menyayangkan bahwa sang mantan ajudan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjelek-jelekkan namanya. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan, aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih. Sangat tidak bijaksana. Ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh.
sebentar lagi P21 dan sebentar lagi di sidang. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Beliau kan nggak ngerti. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak informasi yang gak kalah seru. So tetap di Celebrity Press.